Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, yaitu ilahi di hati kecewa pasti pergi. Pertanyaan menarik yang dari jamaah tadi, bagaimana meredam nafsu ketika umur sudah tidak sesuai. Mungkin ini nafsu konotasinya mungkin nafsu kecewa begitu ya, nafsu emosi mungkin ya. Saya persilakan dulu Ustadz Randy Tanjung untuk menjawabnya. Bagaimana Ustadz Randy? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, bagus, terima kasih Bapak. Bagaimana kita untuk supaya mengontrol nafsu kita. Yang harus kita ketahui bersama bahwasanya Allah ciptakan malaikat punya akal pikiran tapi nggak ada nafsu, Pak. Nah, maka malaikat itu bekerja atau menjalani semua perintah Allah itu tanpa adanya hawa nafsu. Tenang saja, ya. Itu luar biasa malaikat. Hewan Allah ciptakan tidak ada akal pikiran tapi punya nafsu. Maka ketika ayam melihat pasangannya dia kawin, cuek aja. Mau ada orang banyak juga nggak jadi masalah. Ini hewan seperti ini. Sapi ya, karena dia tahu itu rumput makanannya, dia nggak mikir yang namanya halal dan haram, makan aja. Itu sapi. Hewan yang diberikan oleh Allah tidak ada akal pikiran tapi punya nafsu. Sementara manusia diberikan karunia oleh Allah penciptaan yang sungguh sangat luar biasa. Allah ciptakan manusia dengan akal pikiran sekaligus di dalamnya ada nafsu. Maka manusia yang bisa menjaga akal pikirannya dan juga menyeimbangkan dengan nafsunya dengan baik, maka dia akan setara dengan malaikat. Dan sebaliknya, ketika manusia yang tidak mampu mengontrol yang namanya nafsunya, hawa nafsunya, emosinya, maka dia bisa lebih buas, dia bisa lebih ganas, bahkan dia bisa lebih hina daripada hewan. Coba bayangin Pak, sapi makannya rumput, manusia kalau tidak bisa yang namanya menjaga hawa nafsunya, itu manusia bisa makan aspal. Korupsi dan lain sebagainya, betul gak? Maka agama disinilah muncul. Agama bukan membatasi nafsu tapi mengatur nafsu itu tadi. Bagaimana caranya ketika seorang pemuda yang ia belum punya kesempatan untuk menikah, namun syahwatnya tinggi dan lain sebagainya, maka solusinya yaitu dengan puasa. Tapi bagaimana ketika bapak yang sudah tua, usianya sudah lanjut, tapi masalah itunya masih kenceng, luar biasa. Semangatnya masih luar biasa ya. Semangat berjuangnya, menuntut ilmunya masih kuatnya, alhamdulillah. Ini harus kita imbangi dengan kita selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibukkan diri kita dengan kebaikan dan kebaikan, insya Allah kebatilan akan menjauh. Ketika kita sibukkan diri kita dengan mengingat Allah, dekat dengan Allah, insya Allah maksiat pun akan jauh nantinya. Insya Allah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Randy Tanjung.